Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya. Minggu ini kita akan membahas mengenai penentuan harga pokok produk bersama. Nah, selama beberapa pertemuan sebelum ini, setiap kali kita membahas mengenai akuntansi biaya, yang kita contohkan pasti eh, perusahaan baik yang modelnya pesanan maupun secara manufaktur, tetapi hanya menghasilkan satu produk saja. Nah, ada kalanya dalam suatu perusahaan itu, dalam satu kali produksi dengan bahan baku yang sama, tenaga kerja yang sama, bisa menghasilkan beberapa produk sekaligus. Nah, maka di situ nanti akan dikenal yang namanya produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Nah, bagaimana itu ya? Untuk memahaminya, mari kita lihat dulu eh, penjelasan berikut ini. Konsep produk bersama dan produk sampingan. Dalam perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi dua atau lebih produk secara bersamaan. Jadi dalam perusahaan ini, ya, istilah produk bersama dan produk sampingan ini kita temui ketika dalam satu perusahaan itu setiap kali melakukan produksi, produk yang dihasilkan bisa lebih dari satu. Nah, maka nanti akan dikenal yang namanya biaya bersama. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun secara massa. Kemudian, biaya produk bersama juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi pada dasarnya sama seperti yang kita bahas sebelumnya, hanya saja di sini nanti kita harus bisa mengalokasikan manakah yang bisa dimasukkan ke dalam biaya untuk produk A, mana yang masuk produk B, mana yang masuk produk C, dan seterusnya. Nah, itu nanti maka kita akan menemui beberapa macam produk. Yang pertama yaitu produk bersama, joint product, kemudian produk sampingan, by product, dan produk sekutu atau co-product. Nah, untuk memahami atau mempermudah kita memahami mengenai macam-macam produk ini, ya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar bahan bakunya ya. Ini adalah sebuah contoh di perusahaan yang bergerak dalam bidang penggergajian atau pengolahan kayu. Bahan bakunya adalah kayu gelondongan seperti ini ya, yang besar ini. Kemudian diolah, masukkan ke mesin oleh tenaga kerja dan sebagainya, menghasilkan kayu yang panjang-panjang seperti ini, kotak gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya bulat-bulat masih bundar seperti ini, dan ada yang menjadi eh, triplek, kayu triplek seperti ini yang tipis ya. Nah, ketiga macam produk ini dimasukkan sebagai produk bersama, yaitu beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama. Dan masukan atau input tersebut tidak diikuti jejaknya pada setiap macam produk tertentu. Jadi setiap kegiatannya itu tidak bisa langsung kelihatan mana nih yang ikut biayanya masuk di sini, mana yang masuk ke yang bundar ini atau yang masuk yang ke triplek. Ya, belum bisa. Maka di situ nanti kita harus melakukan perhitungan alokasi biaya. Ya. Jadi ketiga produk ini termasuk sebagai produk bersama. Kemudian sisanya di sini ya, sebenarnya bukan sisa, tapi ada produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk.
disebabkan oleh sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk, kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Jadi kalau dicontohkan di sini yang termasuk sebagai produk sampingan adalah serbuk kayu gaji itu ya apa namanya kalau orang Kudus ini bicaranya ngomongnya grajen gitu ya. Nah, ini termasuk sebagai produk sampingan. Karena apa? Masih bisa dijual walaupun nilainya relatif kecil. Harganya tidak sama seperti dengan produk lainnya. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau produk bersama ini adalah produk utama yang memang diinginkan dihasilkan. Ya, dari kayu utuh, kemudian diolah jadi ketiga macam produk ini, ada hasil sampingnya, serbuk kayunya. Nah, ini produk sampingan. Nah, bagaimanapun juga tetap harus ada biaya yang timbul kan di sini untuk mengolah. Jadi adanya serbuk ini kan tetap ada biaya yang timbul. Nah, ini nanti tetap harus kita perhitungkan ya. Nah, setelah itu kemudian ada istilah produk sekutu. Produk sekutu dapat didefinisikan sebagai beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama, tetapi tidak berasal dari pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. Jadi pada gampangannya masih dalam satu bentuk usaha kayu penggergajian ya, pabrik penggergajian kayu, pengolahan kayu. Ada dua, dicontohkan di sini ada dua macam bahan baku, kayu mahoni dan kayu jati. Masing-masing kayu ini menghasilkan produk yang bentuknya mirip, hanya jenisnya saja. Jadi kalau ada orang yang bertanya, misal ada apa namanya pelanggan datang, mau cari triplek, nah di sini ada penawaran triplek dari kayu mahoni atau triplek dari kayu jati. Masing-masing produk ini kan pasti punya nilai jual yang mungkin berbeda, tapi masih sama produk utama. Prosesnya masih sama, tenaga kerjanya juga sama, ya. Bedanya hanya bahan bakunya saja. Tapi kan bentuk macam produknya juga sama ya. Sama-sama menghasilkan triplek yang bentuknya bundar seperti ini atau yang panjang kotak lanjung seperti ini. Semuanya masih sama. Ya. Hasil sampingannya pun juga sama. Sama-sama ada serbuk kayunya. Nah, jadi yang dimaksud dengan produk sekutu adalah produk yang sama dihasilkan eh, dalam waktu yang sama, tapi tidak berasal dari proses pengolahan yang sama atau tidak dari bahan baku yang sama. Jadi itu yang dimaksud dengan produk sekutu. Nah, di sini ya tugas kita nanti untuk kedepannya adalah bagaimana melakukan perhitungan alokasi biaya dari masing-masing pengolahan ini, mana yang angkanya harusnya dibiayakan di kayu mahoni, mana yang masuk ke kayu jati, ya, kemudian berapa nilai hasil sampingnya. Nah, itu yang akan kita perhitungkan. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini beberapa karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Ya, macam-macam karakteristik ini juga bisa kalian pelajari di buku Mulyadi, ada ya di halaman 335 bab 11 ya. Jadi silahkan nanti untuk lebih lanjutnya kalau memang masih merasa kurang paham dengan penjelasan saya bisa dibaca ulang. Oke, langsung kita teruskan saja. Nah, kita masuk ke materi akuntansi produk bersama. Nah, masalah pokok akuntansi harga pokok bersama adalah penentuan proporsi total biaya produksi yang harus dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. Seperti yang dicontohkan tadi, dalam perusahaan pengolahan kayu ada tiga macam produk utama atau produk bersama,
ya. Ada yang kayu lonjong, ada yang bundar dan model triplek. Nah, masing-masing dari produk ini biaya yang ditimbulkan atau yang bisa dibebankan tidak bisa diketahui. Kenapa? Karena dalam pengolahannya baik bahan baku maupun tenaga kerja dan biaya overhead pabrik terjadi secara bersamaan. Karena pengelolaannya secara bersamaan. Nah, di sini kita nanti akan melakukan pengalokasian biayanya. Nah, kenapa sih harus kita alokasikan? Karena dalam hal ini ada hubungannya dengan harga jual, ya, di mana masing-masing produk ini punya harga jual dan model pemasaran yang mungkin berbeda. Nah, oleh karena itu kita nanti akan melakukan pengalokasian biaya di setiap produk dengan beberapa metode, ya, yaitu yang pertama metode nilai jual relatif, metode satuan fisik, metode rata-rata biaya persatuan, dan yang keempat metode rata-rata tertimbang. Nah, mari kita bahas satu persatu, plus juga nanti ada contohnya. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pemikiran metode ini adalah harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Nah, untuk mudahnya, mari kita lihat saja contohnya. Ya, sekalian Anda cocokkan perhitungannya di buku Mulyadi halaman 336. Biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT El Sari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000. Harga jual persatuan produk yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, itu nanti juga harus ada yang direvisi karena ada salah tanda ya. Oke. Nah, di sini ada produk bersamanya, ada produk A, B, C, dan D. Jumlah yang dihasilkan atau jumlah produk yang dihasilkan di sini ada 15.000 kg, 20 kg, 25.000 kg, dan 10.000 kg. Totalnya 70.000 kg. Ini adalah hasil produk yang dihasilkan dari produksi. Jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian harga jual per kilogramnya untuk masing-masing produk ya. Produk A Rp10, B Rp17,5, C Rp12 dan D Rp20. Nah, yang pertama yang harus kita hitung adalah nilai jualnya ya. Nilai jual ketika nanti produk ini akan kita jual. Caranya bagaimana? Ya, ini untuk melakukan perkiraan ya. Jadi dari 15.000 produk yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual produk. Ya, berarti hasilnya di sini untuk A Rp150.000. Untuk yang B 20.000 kilogram produk dikalikan Rp17,5, Rp350.000. C 25.000 kilogram dikalikan Rp12, hasilnya Rp300.000. Dan D 10.000 kilogram dikalikan Rp20, hasilnya Rp200.000. Total ya, nilai jual yang diharapkan ketika semua produk ini laku ya, yang diharapkan nanti perusahaan akan menerima ya penjualan senilai 1 juta rupiah. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa kelihatan ya nanti kalau semua ini laku kita akan mendapatkan keuntungan karena biaya yang dihasilkan untuk semua produk adalah 750.000. Sedangkan kalau memang semua terjual kita bisa mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah. Nah, kemudian setelah kita lihat dapat
nilai jualnya ini, maka kemudian yang kita lakukan adalah membuat perhitungan prosentasenya, nilai jual relatifnya. Kenapa harus kita melakukan perhitungan ini? Gunanya adalah untuk nanti perhitungan harga pokok produk bersama. Jadi biar kita bisa tahu yang A itu nanti berapa biayanya, yang B berapa, C berapa, D berapa. Ya. Caranya bagaimana? Ya, itu nanti silahkan yang di buku bisa direvisi ya. Yang di buku di sini cara perhitungannya adalah nomor 3 atau nilai jual dibagi dengan total kali 100%. Ya, kalau di buku di situ dikali ya kan. Nah, itu salah. Silahkan direvisi. Jadi untuk produk A, prosentasenya adalah dari 150.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Hasilnya 15%. Yang B, 350.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Dan seterusnya. Ya, sehingga totalnya nanti 100%. Kemudian setelah kita mengetahui nilai jual relatif, nah berarti di sini tinggal kita langsung bisa hitung ya alokasi biaya bersamanya. Jadi dari 750.000 di total biaya yang timbul, berapa yang bisa dialokasikan ke A, B, C, dan D. Jadi untuk produk A, ya caranya prosentase 15% dikalikan biayanya total. Ya, 750.000. Hasilnya 112.500. Berarti biaya yang kita alokasikan ke A ya sebanyak 112.500 rupiah. Untuk B 262.500 rupiah. Yang C 225.000 rupiah. Yang D 150.000 rupiah ya. Ingat ya, dari prosentase di sini nilai jual relatif dikalikan total biaya. Ya. Sehingga nanti di bawah perhitungannya jumlahnya adalah 750.000 rupiah. Nah, sama ya nilai angkanya di sini. Nah, jadi kalau sama berarti sudah benar perhitungan kita. Nah, kemudian kalau memang ingin diketahui masing-masing harga pokok produk bersama, ya, harga pokok produknya, caranya bagaimana? Ya, berarti alokasi biaya bersama dibagi jumlah produk. Sehingga masing-masing A, B, C, D di sini sudah diketahui angkanya. Ini adalah harga pokok produk untuk masing-masing produk ya. Nah, ya, jadi begini caranya. Jadi kalau kita ingin mengalokasikan biaya bersama dengan metode nilai jual relatif. Nah, selain itu ada juga cara yang lain ya dengan cara sebagai berikut. Total biaya bersama ya. Total biaya bersama 750.000 ini ya. Total biaya bersama dibagi total nilai jual. Total nilai jual. Tetap harus kita ketahui ya jumlah produk yang dihasilkannya totalnya berapa dan harga jual di pasarannya berapa. Sehingga kita paham nanti kira-kira produk yang kita hasilkan itu kalau kita jual semua kita dapat nilai jual berapa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk perhitungan ya. Jadi total biaya bersama dibagi total nilai jual kali 100%. 750.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Hasilnya 75%. Jadi untuk setiap produk bersama, prosentase biaya dari nilai jual tiap produknya adalah 75% dan laba sebesar 25%.
Ya, jadi 100% dikurangi 75 kan 25%. Apakah benar prosentase tersebut? Nah, mari kita lihat buktikan. Perhitungan prosentase perhitungan prosentase laba bruto tiap produk. Nah, di akhir periode di sini ya, ini adalah angka yang kita ketahui. Ternyata untuk produk A yang terjual ada 10.000, produk B 15.000, produk C 20.000 dan D 8.000. Ini ternyata di bawah ekspektasi yang diinginkan ya. Dari seluruh ini yang dihasilkan ternyata tidak semuanya terjual. Karena kenyataannya pada akhir periode jumlah yang dihasilkan tidak sama. Hingga totalnya yang terjual hanya 53.000. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yang akan kita perhitungkan adalah hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini merupakan hasil perhitungan dari total satuan yang terjual, ya. Total satuan yang terjual di sini dikalikan harga jual. Harga jual. Nah, jadi untuk yang produk A 10.000 kilogram produk yang terjual dikalikan 10 rupiah, 100.000. Produk B 15.000 kilogram produk yang terjual dikalikan 17,5 rupiah, 262.500. Produk C 20.000 kilogram yang terjual dikalikan 12 rupiah, 240. Dan D 8.000 kilogram produk yang terjual dikalikan 20 rupiah, 160.000. Total semuanya 762.500. Kemudian kita perhitungkan harga pokok penjualannya. Caranya bagaimana? Ya, merupakan hasil penjumlahan atau perkalian dari satuan yang terjual dikali harga pokok produk bersama. Harga pokok produk bersama. Nah, jadi tinggal kita kalikan. Nah, ini hasil perkaliannya. Silahkan nanti Anda coba hitung kembali dengan kalkulator Anda yang dari rumah masing-masing. Ya, apakah angkanya ini benar atau tidak. Oke. Kemudian totalnya 571.875 rupiah. Kemudian baru kita bisa perhitungkan laba bruto. Laba bruto adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. A 25.000 laba brutonya, B 65.625, C 60.000 dan D 40.000. Totalnya 190.625 rupiah. Nah, tinggal kemudian kita perhitungkan apakah prosentasenya itu benar. Nah, caranya bagaimana? Laba bruto dibagi hasil penjualan. Laba bruto dibagi hasil penjualan. Dan seterusnya. Hasilnya sama ya, 25%. Oke. Jadi begitu ya. Nilai jual produk bersama dapat diketahui setelah produk bersama tersebut mengalami pengolahan lebih lanjut. Dengan demikian, pada saat terpisah, produk bersama tersebut belum memiliki nilai jual. Untuk mengalokasikan biaya bersama perlu dihitung nilai jual hipotesis yang dihitung dengan cara mengurangi nilai jual produk bersama setelah diproses lebih lanjut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan sejak saat terpisah sampai dengan produk tersebut siap dijual. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau saya berikan contoh seperti tadi di perusahaan pengolahan kayu, ya tadi kan menghasilkan ada triplek, ada kayu yang lonjoran panjang dan kayu yang bentuknya masih bulat. Nah, misal ternyata memang perusahaan tersebut selain menghasilkan kayu berbagai macam produk tersebut, ada kalanya juga menerima pesanan dalam bentuk membuat apa namanya
mebel seperti bangku. Nah, untuk bangku ini kan berarti membutuhkan produk kayu lonjoran dan triplek dan sebagainya. Nah, berarti di sini ada pengolahan lebih lanjut. Nah, ketika ada pengolahan lebih lanjut seperti ini, maka nanti harus ada pemisahan biaya, split off, ya. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Contoh di sini biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah 3 juta. Produk A setelah terpisah dari produk B memerlukan biaya tambahan atau variable cost sebesar Rp100 per kilogram. Harga jual per kilogramnya tampak dalam tabel alokasi biaya bersama. Ya. Jadi di sini contohnya di sini produknya hanya A dan B. Yang A harga jualnya Rp400 per kilogram, yang B Rp250 per kilogram. Biaya pengolahan per kilogram setelah terpisah. Nah, di sini ternyata yang ada pengolahan lanjutannya adalah A. Maka di sini kemudian untuk produk bersama A, dia akan dikurangi nilai jualnya. Yang harusnya tadi 400 dikurangi dengan biaya pengolahan. Sehingga menjadi 300. Ya. Yang B masih tetap 250. Kemudian jumlah yang diproduksi diketahui A ada 10.000 kg dan B 6.000 kg. Ya, kemudian langkah selanjutnya di sini tuh sebenarnya sama seperti sebelumnya. Yang bedanya hanya di sini. Ketika ada biaya yang harus ditambahkan setelah produk tersebut terpisah atau dilakukan kegiatan lebih lanjut. Nah, kalau langkah selanjutnya di sini masih sama. Ya, yang pertama kita hitung nilai jual hipotesisnya ya. Ya, berarti nilai jual hipotesis dikalikan jumlah yang diproduksi. Untuk A jadi 3 juta rupiah, yang B 1.500.000 rupiah. Total 4.500.000. Kemudian dicari nilai jual hipotesis relatifnya. Ya, berarti ini 3 juta per 4.500.000 kali 100% untuk yang A. Yang B 1.500.000 per 4.500.000 kali 100%. Hasilnya 33,3%. Ya. Setelah kita ketahui nilai relatifnya, tinggal kita hitung biayanya, alokasi biaya bersamanya berapa. Yang A berarti 66,7 dikali 3 juta biayanya. Yang B 33,3% dikali 3 juta. Hasilnya ini. Ya. Ini adalah dari biaya yang timbul 3 juta ini yang dibebankan ke A 2 juta, yang dibebankan ke B 1 juta. Dasarnya dari sini. Ya. Kalau harga pokok per produk per kilogram kan gampang ya, cuman tinggal alokasi biaya bersama ini dibagi jumlah. Nah, langkah 5, 6, 7, dan 8 ini sama persis dengan langkah nih. Ini 3, 4, 5, 6. Yang membedakan hanya pada biaya pengolahan per kilogram setelah terpisah. Karena ternyata memang kalau ada pesanan yang lain di mana memang produk tersebut harus ada biaya yang ditambahkan. Maka ketika split off, ketika biaya itu ada penambahan nanti setelahnya, maka dia harus dikurangkan senilai eh, biaya tambahan tersebut. Oke, jadi ini cara alokasikan biaya produk bersama dengan metode nilai jual relatif. Oke, selanjutnya kita bahas metode satuan fisik. Nah, ini untuk metode satuan fisik merupakan
menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Metode ini berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Ya, jadi pada intinya tuh seperti ini. Sesuai dengan contoh aja ya untuk lebih mudah ya. Di sini dicontohkan ada 10.000 barel minyak mentah. Jadi bahan bakunya nih 10.000 barel minyak mentah. Diolah dengan proses penyulingan. Hasil pengolahan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 barel ya atau ada barang yang hilang dalam proses, maka tampak dalam tabel berikut ya. Ya, jadi dari proses pengolahan minyak mentah tersebut dihasilkan ada produk gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, minyak bakar, gas, dan produk lain. Dengan nilai total ya 9.800. Sedangkan jumlah yang hilang dalam prosesnya 200. Totalnya 10.000. Kemudian kita hitung prosentasenya. Untuk prosentasenya, cara perhitungannya di sini contohnya untuk gasolin ya. Cara perhitungannya berarti 2.600 dibagi 9.800 ya. Jadi yang jumlah yang hilang dalam proses tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Hanya yang produk yang jadi saja. Ya, jadi untuk gasolin 2.600 dibagi 9.800 kali 100%. Nah, angkanya ini. Bensin 200 dibagi 9.800 kali 100%. Dan seterusnya. Silahkan nanti coba dihitung ya. Kurang lebihnya nanti mungkin ada perbedaan koma di belakang. Ya. Jadi nanti coba disesuaikan saja. Sehingga total jumlahnya nanti 100% ya, di 9.800 ya. Diingat ya, bahwa untuk jumlah yang hilang tidak kita ikutkan dalam perhitungan prosentase. Oke. Sehingga kemudian setelah kita ketahui prosentasenya, misal selama pengolahan 10.000 barel minyak mentah tersebut, harga pokok bahan baku yang dipakai sejumlah 15 juta rupiah. Maka dialokasikan dengan cara sebagai berikut. Tinggal kita kalikan dengan prosentasenya. Ya, perlu diingat prosentase jumlah barang yang jadi. Yang hilang 200 yang tadi di bawah ya. 200 di sini jumlah yang hilang dalam proses tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Hanya yang jadi saja sebanyak 9.800. Ini prosentasenya. Jadi untuk gasolin 26,53% kita kalikan 15 juta. Hasilnya angkanya di sini. Ya, seterusnya untuk bensin 2,04% kali 15 juta. Kerosin 10,2 dikalikan 15 juta. Ya, 1.530 dan seterusnya. Silahkan coba nanti sambil diteliti, dikoreksi yang di buku. Ada yang salah ya untuk angka di produk-produk lain. Itu ada salah cetak. Jadi nanti silahkan Anda koreksi yang ada di buku ya, halaman 339. Oke. Jadi ini adalah cara untuk menghitung dengan menggunakan metode satuan fisik. Nah, selanjutnya metode selanjutnya ya, yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Nah, metode ini hanya dapat digunakan
bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama, tapi mutunya berlainan. Contoh, ya, di penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Nah, tadi ya seperti saya contohkan, mutunya yang kotak, panjang, sama yang bunder, sama triplek itu kan punya eh, apa namanya mutu yang tidak sama, berbeda-beda. Kemudian misal nanti kalau apalagi kalau dia ada sekutunya dalam artian dari kayu mahoni, kayu jati, kayu sengon. Nah, itu kan punya mutu yang tidak sama. Nah, tetapi untuk penghitungannya dia sama-sama menggunakan meter kubik. Nah, di sini data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi sebagai berikut. Jumlah produksinya total 762.000 meter kubik. Biaya bersama ya untuk pengolahan adalah 22.860.000. Rata-rata biaya per 1.000 meter kubik adalah Rp30.000. Dari mana hasil ini diperoleh? Ya, dari 22.860 ini dibagi 762. Karena di sini kita menghitungnya per 1.000 meter kubik. Nah, bagaimana cara perhitungan pengalokasian biayanya? Nah, sini dalam tabel diperlihatkan bahwa ada mutu kayu atau produknya di sini ada produk utama yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Jadi yang utama di sini dia produk yang dihasilkan atau yang diproduksi sebanyak 76.200 meter kubik. Ya, ini dalam satuan meter kubik. Kemudian untuk mutu kayu nomor 1 sebanyak 381.000 meter kubik. Kemudian untuk yang nomor 2, mutu nomor 2, barang yang dihasilkan, kuantitas yang diproduksi 152.400 meter kubik. Sama halnya juga dengan yang nomor 3, ya, kuantitas yang diproduksi atau yang dihasilkan 152.400 meter kubik. Totalnya 762.000 meter kubik. Perlu diingat ya tadi rata-ratanya, ya, karena di sini kalau kita menggunakan metode rata-rata biaya persatuan, ya, bisa digunakan apabila hasil diukur dalam satuan yang sama. Ya, maka di sini tadi berdasarkan rata-rata. Ini ya, rata-rata. Karena dianggap dengan satuan yang sama. Sehingga rata-rata biayanya di sini sama semua angkanya. Ya, karena di sini rata-rata. Perlu diingat ya, ini per 1.000 meter kubik. Nah, bagaimana untuk harga pokok produknya? Nah, cara perhitungannya adalah itu di buku kalau nggak salah tidak ada keterangannya ya, contohnya yang di buku. Nanti silahkan nanti Anda tambahkan ya. Untuk menghitung harga pokok produk, di sini caranya adalah kuantitas yang diproduksi, jumlah yang diproduksi dikali rata-rata biaya per meter kubik dibagi 1.000 meter kubik. Ya, perlu diingat di sini karena di sini ada rata-rata per meter per 1.000 meter kubik. Maka di sini juga dibagikan. Ya, sehingga untuk yang mutu kayu utama ya 76.200 dikali 30.000 rupiah bagi 1.000 meter kubik. Ya, hasilnya 2.286.000.
Untuk yang nomor 1, kuantitasnya atau yang diproduksi sebanyak 381.000 dikali rata-rata biayanya, sama ya, dibagi 1.000. Jangan lupa karena di sini rata-rata per 1.000 meter kubik. Hasilnya 11.430.000. Nomor 2 dan nomor 3 kebetulan sama jumlah yang diproduksi, yang hasilkan, dikalikan dengan 30.000 rupiah, bagi 1.000. Hasilnya 4.572.000 rupiah. Total nanti kalau setelah Anda jumlahkan juga, coba nanti sambil dicek ya. Totalnya 22.860.000 rupiah. Ini yaitu metode rata-rata biaya persatuan, di mana bisa digunakan atau bisa dilakukan ketika produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Sehingga nanti di sini rata-rata biayanya itu bisa dihitung. Oke? Nah, ini metode yang ketiga. Metode yang terakhir. Bahas. Metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Ya, jadi di sini nanti ini sebenarnya kurang lebihnya sama dengan metode rata-rata biaya persatuan, ya. Tapi di sini tinggal nanti mana yang digunakan sebagai acuan. Nah, seperti contoh di bawah, biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi berjumlah Rp64.500.000. Nah, mohon maaf saya giniin aja ya, biar rupiahnya jadi 1. Jumlah produk yang dihasilkan dan angka penimbang serta perhitungan alokasi biaya bersama ditampilkan di tabel berikut. Ya, di sini dicontohkan ada produk A, B, dan C. Jumlah produk yang diproduksi jumlahnya untuk masing-masing A 40.000, B 35.000, dan C 25.000. Nah, kemudian di sini angka penimbang yang digunakan. Nah, di sini tinggal berapa atau apakah yang dijadikan sebagai acuan. Karena di sini ada 3 produk, ya, dan dianggap bahwa produk A lebih sulit. Nah, atau waktu yang dikonsumsi untuk mengerjakan, ya, lebih lama. Maka A mendapatkan poin yang lebih banyak dibandingkan B dan C. Jadi angka penimbang ini tergantung pertimbangan kita. Manakah kira-kira yang memang membutuhkan atau memang menggunakan di sini misalnya jumlah bahan yang dipakai itu paling banyak yang mana? Apakah memang paling sulit? Kemudian waktu yang digunakan untuk mengerjakan. Apakah jenis tenaga kerjanya di sini antara A, B, C itu ada perbedaan mana yang lebih banyak yang menggunakan tenaga kerjanya. Nah, ini angka penimbang. Ini tinggal berdasarkan pertimbangan dari perusahaan bagaimana. Nah, di sini kebetulan dicontohkan A ditimbang paling banyak atau mungkin paling banyak menggunakan bahan baku atau tenaga kerja atau waktunya untuk mengerjakan paling lama dibandingkan B dan C sehingga penimbangnya A3, B2 dan C1. Ya. Jadi di sini berdasarkan perhitungan dari masing-masing perusahaan. Nah, setelah kita tentukan angka penimbang, tinggal kita hitung
Jumlah yang diproduksi dikalikan dengan angka penimbangnya. Ya. A 40 dikalikan 3, 120. B 35.000 dikalikan 2, 70.000. C 25.000 dikalikan 1, 25.000. Total 215.000. Nah, kemudian tinggal kita hitung alokasi biaya bersamanya. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah hasil dari nomor 3 ini, ya, jumlah yang diproduksi dikalikan angka penimbang, dibagi dengan total jumlahnya. Sebenarnya ini harusnya sama seperti persentase sih. Ya. Jadi kalau untuk yang A berarti 120.000 dibagi 215 kali jumlah biaya bersama. 64.536 juta. Yang B 70.000 dibagi 215 dikalikan 64.500. Hasilnya 21. Yang C 25% dibagi 215 dikalikan 64.500, hasilnya 7.500. Total 64.500.000 rupiah. Nah, jadi ini adalah metode menggunakan rata-rata tertimbang. Tinggal kita timbang di antara produk yang kita hasilkan, manakah yang memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih daripada lainnya. Atau mungkin menggunakan jumlah bahan baku yang paling banyak dibandingkan produk lainnya. Atau apakah memang waktu yang digunakan untuk mengerjakan itu paling lama yang mana. Atau penggunaan tenaga kerjanya paling banyak yang mana. Nah, itu berdasarkan angka penimbang ini, rata-rata tertimbang. Tinggal tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan atau pengusaha bagaimana, mana yang kira-kira memang membutuhkan angka poin lebih besar daripada lainnya. Itu ya. Jadi ini tadi adalah keempat metode perhitungan pengalokasian biaya bersama. Apakah selesai sampai di sini? Oh, tentu tidak. Setelah itu kita harus melakukan pengambilan keputusan. Nah, biaya bersama dan keputusan manajemen. Kenapa sih kita harus melakukan pengalokasian seperti ini? Nah, karena apa? Karena pada kenyataannya ketika kita memproduksi barang, ya, misal suatu perusahaan memproduksi 3 barang. Di antara ketiga produk tersebut, ya, produk A, B, dan C, ternyata ketiganya ini tidak bisa dijual sesuai yang diharapkan. Ya, dalam artian ada yang lebih laku daripada produk yang lain. Ada produk lain yang memang ternyata tidak laku di pasaran. Tapi bagaimanapun juga, karena dalam proses produksi, ketiga-tiganya itu pasti tetap harus dikerjakan atau dihasilkan. Maka di sini kita butuh keputusan manajemen. Nah, berbagai perhitungan alokasi biaya bersama yang sudah dibahas tidak menggambarkan aliran biaya ke dalam tiap-tiap jenis produksi, tetapi untuk perhitungan laba, agar supaya dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh. Jadi di sini adalah kita akan memperhitungkan kira-kira kita untung nggak sih melakukan produksi ini. Nah, contoh nih ya untuk mempermudah nih. Ada perusahaan A memproduksi 2 jenis produk A dan B dari satu proses produksi. Biaya bersamanya sebesar 375.000. Telah dialokasikan kepada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan. Nah, kebetulan di sini yang digunakan adalah metode rata-rata biaya persatuan. Alokasinya seperti di sini. Ya. Untuk produk A dan B, jumlah satuan produknya
untuk A 15 kg, 15.000 kg, B 10.000 kg, total 25.000 kg. Biaya rata-rata per kilogramnya ini sudah diketahui adalah Rp15 untuk masing-masing. Ya, sehingga alokasi biaya bersama untuk produk A 225 dan produk B Rp150.000. Total Rp375.000. Nah, kemudian jika semua produk dihasilkan tersebut terjual, maaf ya, saya ada kesalahan, saya ganti sekalian. Jika semua produk yang dihasilkan tersebut terjual habis dengan harga produk A 16,5% per kilogram dan produk B 14,5 per kilogram, maka perhitungan laba rugi akan tampak sebagai berikut. Untuk produk A, hasil penjualannya 247.500. Produk B 145.000. Total jumlah 392.500. Hasil pokok penjualan di sini diperoleh dari satuan yang terjual dikalikan dengan alokasi biaya bersama atau ini loh. Nah, alokasi biaya bersama. Untuk yang A 225, yang B 150. Kalau yang hasil penjualan tadi adalah dari satuan dikalikan harga. Ya. B juga sama, 10.000 dikalikan 14.500. Ya. Kemudian produk A mendapatkan laba 22.500, sedangkan produk B rugi Rp5.000. Nah, di sini adalah keputusan dari manajemen. Ya. Karena sebenarnya kalau kita melihat seperti ini, ya, apakah produk B layak untuk kita produksi terus? Karena di sini terlihat bahwa produk B itu rugi. Harganya, harga pasarannya dijual di bawah dari biaya rata-rata. Nah, ketika produk B ini tidak kita produksi atau tidak kita jual, nah, dianggap tidak dijual aja deh. Wong kita kalau jual juga rugi, sama aja. Nah, maka nanti kerugian kita akan bertambah. Kenapa? Karena bagaimanapun juga produk B ini pasti akan dihasilkan. Jadi setiap kali ada produksi, A dan B selalu bersama. Hasilnya selalu keluar bareng. Maka oleh karena itu ketika ini produk B dianggap tidak perlu dijual, maka nanti kerugiannya akan bertambah. Bertambah berapa? Ya. Di sini nanti akan bertambah menjadi 27.500. Karena hasil dari 247 dikurangi total biaya ini. Karena ini kan nggak ada penjualan. Nah, maka ini nanti akan menjadi rugi lebih besar. Kalau di sini kan tetap kita jual walaupun ada kerugian, tapi kan masih ada ditutup dengan laba yang diperoleh dari produk A. Maka masih ada keuntungan 17.500. Nah, di sini kemudian tinggal keputusan manajemen. Apakah memang produk B ini harus kita tingkatkan mutunya sehingga nanti harga jualnya bisa naik? Ataukah jumlah satuan produknya kita turunkan sehingga nanti lebih banyak di produk A? Nah, disinilah kita melakukan
pengambilan keputusan, ya, berdasarkan hasil angka perhitungan laba rugi yang kita kerjakan. Ya. Lebih lanjut silahkan Anda baca ya mengenai penjelasan ini di halaman 341 sampai 342 mengenai perhitungan laba produk bersama. Ya. Bagaimana caranya perusahaan untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Situ sudah dijelaskan contoh-contohnya. Oke. Saya rasa sekian pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan ke part 2 minggu depan. Kita akan membahas mengenai akuntansi produk sampingan. Ya, jangan lupa video ini didengarkan. Saya harap bisa memberikan penjelasan yang memang sejelas-jelasnya. Ya. Untuk minggu ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.